nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yang kami hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Qismul Adab Al-Arabi, Bapak Afnan Arumi SHIMA. Yang kami hormati Saudara Ali Fakiuddin selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Qismul Adab Al-Arabi periode 2022. Yang kami hormati Saudara Fatata Aiza Rosyada selaku pemateri kelas kepenulisan pada kesempatan kali ini, dan teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah, kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Amin. Insyaallah. Sebelumnya, perkenalkanlah saya, Sabrin Lutfi Anissa, yang akan memandu jalannya acara kelas kepenulisan pada kali ini. Sebelum itu, mungkin teman-teman yang masih familiar, yang belum familiar tentang kelas kepenulisan, itu mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi kelas kepenulisan atau kelas penalaran ektamasa ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan bidang minat dan bakat dan bidang pembelajaran di HMP Kisar, yang mana kegiatannya itu berupa penyampaian materi dan diskusi secara santai tentang kepenulisan, dan ini juga sekaligus untuk mempersiapkan teman-teman sastra Arab khususnya itu untuk mengikuti lomba-lomba di internal maupun eksternal seperti itu. Adapun pemateri pada kali ini yaitu ada Mbak Fatata Aiza Rosyada. Mbak Fatata ini merupakan mahasiswi program studi matematika Fakultas MIPA angkatan 2018 Universitas 11 Maret, dan Mbak Fatata ini merupakan first winner International Essay Competition AgriFirst, yang diselenggarakan oleh IAA SLC UNS 2021. Mbak Fatata juga penerima beasiswa aktivis Nusantara Bakti Nusa Dompet Duafa 2022 dan juga Gold Medal of Waste Treatment Indonesia International Applied Science Project Olympiad. Wow, luas sekali ya profil dari Mbak Fatata ini. Maka itu tidak usah berlama-lama lagi. Saya persilahkan kepada Mbak Fatata untuk menyampaikan materinya. Apakah Mbak Fatata sudah siap, Mbak? Oke, insya Allah siap. Halo, Sabrina. Iya, Mbak. Halo. Oh iya, sama dulu ya. Sambil kenalan, biar kenal. Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Fatata lagi di mana nih posisinya? Lagi di Solo ini aku. Di mana, Mbak? Lagi di Solo. Oh, di Solo. Oke. Iya. Sebelum ini aku mau ganti provider dulu ya, bentar. Oke, Mbak. Biar nggak macet. Mau share sendiri ya, Mbak? Dibantu share screen juga boleh, kalau bisa. Siap. Operator mungkin bisa share screen. Ya udah. Oke, nah ini dibantu Mamang operator ya. Oke, mungkin kelasnya kegiatannya santai aja. Soalnya aku belum tahu nih teman-teman seberapa sih pandangannya tentang esai dan kepenulisan ya tadi ya Sabrina. Oke, mungkin aku mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Selamat pagi teman-teman. Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia. Semoga ya, karena hari ini hari Minggu. Besok menuju hari Senin harus tetap powerful walaupun agak
ini ya, wah sudah Senin gitu. Dan juga aku menyampaikan terima kasih ya buat teman-teman dari KISAR yang sudah mengajakku untuk join diskusi ya. Aku kemarin lumayan kayak wow, sastra Arab. Aku belum pernah ketemu teman-teman sastra gitu. Walaupun ada beberapa teman-temanku anak sastra juga gitu. Terus aku juga ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join, menyempatkan waktu, entah itu double device, nyambi dan seterusnya. I hope you learn something hari ini. Jadi belajar bersama gitu. Modelnya lebih santai. Oke, mungkin sebelum aku mulai ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk Mamang Operator ya. Nanti tolong saya dibantu untuk mempresentasikan dari PPT-ku. Gitu. Oke, bisa di next. Oke, mungkin sebelum mulai aku mau teman-teman give reaction dulu. Teman-teman lagi on nggak sih? Atau mungkin tidur dan seterusnya. Mungkin bisa chat di kolom chat pakai emot favorit atau apapun. Atau mungkin pakai reaction video juga bisa. Oke. Reaction video hadir atau kayak gimana gitu. Aku mau lihat teman-teman hadir nggak sih ini? Hadir penuh, sadar penuh, tidak? Tuh. Mana ini? Oke. Nikma, Aini, Hani, Serli, Nurholis. Oke. Ayo, ayo, yang lain, yang lain. Sambil mengecek kesadaran ya, karena ini hari Minggu di pagi hari, sangat enak untuk tidur sepertinya. Ya, oke. Oke, mungkin sudah sekitar 500.000 orang ya yang sudah mengechat di room chat gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan sedikit pemanasan karena ini masih pagi. Jadi aku bakal kasih sedikit pemanasan ya, sedikit pemanasan buat ini ya, apa namanya, membakar ya, apa namanya, energi teman-teman kayak gitu. I have some rules hari ini karena hari ini lumayan pagi dan di hari Minggu. Biasanya kalau aku di hari Minggu itu agak ini sih, apa namanya, mesti kasih semacam pemanasan dan satu door prize. Jadi nanti ada satu orang yang mungkin paling aktif atau mungkin bisa kasih review, tag aku di Instagram dan seterusnya. Nanti bakal aku kasih satu door prize gitu. Biasanya ya hari Minggu itu agak khusus soalnya. Jadi teman-teman soalnya not on gitu loh. Jadi aku harus came up gitu biar semangat. Jadi mohon aktif ya. Nanti siapa tahu terpilih ya. Nanti Mbak Momot aku tolong dibantu siapa yang paling aktif terus nanti bisa bantu aku di kontak, kasih kontaknya. Oke. Oke. Oke, mungkin slide pertama. Ini ada beberapa topik ya. Itu ada market, culture and civilization sama spicy gitu. Ada tiga gambar ini gitu. Spicy market itu pasar ya. Maaf aku tadi niatnya mau nulisnya pakai bahasa Arab, tapi kayak aku nggak terlalu bagus gitu bahasa Arabnya, cuman bisa pas SD ya kan. Jadi kayak lebih baik nggak aja daripada salah. Aku tulis in English. Ini market tuh pasar. Foto yang dua itu culture and civilization, jadi kebudayaan dan peradaban civilization. Terus spice itu rempah-rempah. Oke, mungkin aku mau minta satu orang, boleh tunjuk tangan, mungkin bisa mengutarakan apa sih tanggapan kamu dari salah satu gambar yang ada di sini gitu. Boleh bahas apa saja, mungkin potensinya atau misal rempah-rempah itu berada di sebenarnya saya tinggal di daerah ini, memiliki potensi atau di tempat saya itu Mbak itu ada apa namanya, ada rempah-rempah ini itu belum terkenal dan seterusnya gitu. Mungkin ada yang mau kasih some explanation about gambar yang aku kasih. Boleh salah satu bisa raise hand atau nanti kalau nggak ada raise hand aku minta tolong Mbak Momot buat tunjuk satu orang. Silakan, silakan. Ayo, ayo. Ayo guys. Boleh nih cerita apa saja tentang salah satu gambar, nggak semua gambar, salah satu aja boleh. Ini aku mau ngecek gitu loh, anak sastra Arab itu
pandangannya terhadap suatu topik itu kayak gimana sih gitu. Jadi aku biar tahu. Mungkin kalau aku anak matematika ya lihat pasar, oke, ini berarti tentang ekonomi, terus ini pembayaran seterusnya. Kalau anak sastra Arab lihat topik-topik ini kepikiran apa sih gitu. Mbak-mbak panitia juga boleh deh kalau gitu. Mbak Mas panitia silahkan. Kalau mau boleh. Resen. Ayo guys. Mbak Momot bisa, oke. Oke, silahkan. Kucing oren. Sok. Oke, Mbak. Izin jawab ya. Perkenalan dulu. Saya Habibie, Mbak. Oh ya. Oke. Habibie, angkatan 20. Silakan. Yang hubungan antara market, culture, and civilization, terus spice-nya itu ya, Mbak? Salah satu boleh, Salah tiga-tiga boleh. satunya. Oke. Kalau saya malah dari ketiga gambar itu merasakan ada hubungan gitu. Jadi terkait sama masa Arab kuno zaman dulu, orang-orang Arab itu tuh suka ada di pasar melakukan perniagaan. Nah, cara mereka mengantar rempah-rempahnya itu dengan unta gitu, yang menjadi satu kultur khusus bagi orang Arab kuno gitu. Di mana pasarnya itu fungsinya, uniknya pasar di Arab zaman Arab kuno itu bukan cuman buat dagang aja, tapi mereka bisa nyebarin agama mereka, terus nyebarin syair, berorasi, dan lain-lain. Semuanya kegiatannya terpusat di pasar. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Sangat sastra Arab ya. Ini mesti belajar mata kuliah. Apa itu? Apa sih? Yang Timur Tengah itu ya? Kebudayaan Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, itu. Oke, mantap. Bagus. Tadi jadi apa namanya? Ternyata itu setelah kita melihat secara sekilas ya, walaupun ini tuh foto, ternyata dari foto atau gambar atau gambaran itu sebenarnya kita bisa menggali sesuatu. Entah itu permasalahan, entah itu pendapat, atau yang lainnya. Gitu. Dan dari kita ternyata ya secara tidak sadar bisa mengaitkan satu permasalahan dengan satu potensi yang lain dan menghasilkan suatu solusi atau menghasilkan suatu pendapat, suatu gagasan dan seterusnya kayak gitu. Nah, that's what I want. Maksudnya itu yang pengen aku lihat dari teman-teman gitu. Dan mungkin teman-teman bisa improve lagi hal itu menjadi sebuah tulisan gitu. Gimana nanti yang akan aku bahas. Oke, next. Oke, jadi tema yang kita hari ini adalah Who's Your Ideas? One more than 100 ya. Ini bacanya bukan 101 tapi one more than 100 gitu. Jadi paham betul gitu loh dan paling nggak tahu betul gitu apa yang diterima hari ini dan kita pelajari hari ini gitu. Oke, next. Next kita bahas tentang apa namanya bagaimana kita belajar gitu ya, pembelajar abadi menjadi seorang pembelajar abadi. Sekali lagi aku mungkin memperkenalkan diriku sendiri ya. Aku Fatata Izarusyada, teman-teman bisa panggil Fatata atau Fa atau Fat, nggak mau dipanggil Tata karena this is so banyak gitu general ya. Jadi aku nggak mau biar khas. Kemudian aku merupakan mahasiswi matematika angkatan 2018 Universitas 11 Maret, memiliki minat di bidang kepenulisan, pemodelan matematika, analisis data dan riset kayak gitu. Oke, next. Ngomongin tentang problem, ngomongin tentang masalah, ngomongin tentang potensi. Tuh. Masih loading ya ini ya PPT-nya. Oke. How to define a problem gitu. Bagaimana kita mendefinisikan suatu masalah dari berbagai sudut pandang agar kita tahu gitu loh.
rincian dari permasalahan, rincian dari potensi, terus apa yang bisa kita saling koneksikan itu benar-benar konkret kayak gitu. Di sini aku menuliskan mendefinisikan masalah dari berbagai sudut pandang merupakan bagian dari tahap perincian masalah dan sasaran yang dituju serta pencarian solusi yang sesuai dengan keadaan yang ada. Mungkin aku terlalu ngomong jauh ya, maksudnya tapi hari ini kan kita kelas penulisan, tapi sebelum kita ketemu dengan bagaimana bentuk karya tulis, bagaimana bentuk esai, bagaimana bentuk artikel, aku ingin teman-teman itu peka gitu. Peka dengan situasi yang ada di sekitar. Jadi saat teman-teman peka dengan situasi di sekitar, misal teman-teman sebagai seorang mahasiswa sastra Arab ya, oke mungkin aku di mata kuliah aku belajar, di kuliah aku belajar mata kuliah A, belajar mata kuliah B, belajar sejarah dan seterusnya, bagaimana mentranslate apa namanya naskah dan seterusnya kayak gitu ya. Teman-teman harus peka dulu. Oke, mungkin naskah ini ditulisnya kapan? Latar belakang permasalahannya apa? Kenapa kok jadi manuskrip ini kok jadi ada kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa sensitif di situ. Di saat teman-teman sensitif dan tahu problemnya, tahu hal apa yang mungkin teman-teman bisa gali, akhirnya teman-teman punya ide. Oh, ternyata ini tuh kayak gini loh. Oh, ternyata kayak gini loh. Oh, ini bisa diselesaikan dengan ini loh. Oh, ternyata ini bisa diceritakan dari sudut pandang ini loh, yang orang lain mungkin nggak pernah meneliti itu atau nggak pernah menulis tentang itu kayak gitu. Oke, next. Permasalahan atau problem di Indonesia bahkan di dunia itu banyak sekali. Mulai dari tentang teknologi, terus mungkin tentang pertanian, tentang politik, budaya, bahasa dan seterusnya, banyak ya kan. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana kita mendefinisikan masalah tadi kan yang pertama, yang kedua adalah tahu bagaimana kita mencari data dan fakta pendukung. Jangan sampai kita ini menulis, tapi kita hanya menulis karena kita terbakar. Maksudnya bukan hanya karena ke kompor nih kita nulis kayak gitu, tapi kita tahu betul gitu data dan fakta pendukung yang ada. Kemudian kalau misalnya teman-teman menjadi seorang peneliti dan seterusnya, pastikan di situ teman-teman mengaitkan bagaimana permasalahan diselesaikan dengan suatu solusi. Misalkan bagaimana sebuah manuskrip sastra Arab puisi misalkan itu bisa kita jelaskan dengan kondisi masyarakat yang ada di zaman sekarang kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu gitu loh untuk connect-nya itu agar membuat suatu kesimpulan tuh dari teman-teman bisa mengetahui masalahnya dan tahu data dan fakta di balik manuskrip atau cerita-ceritanya kayak gitu. Kemudian bangun design thinking atau kerangka berpikir. Jadi tulis gambaran besarnya gitu sebenarnya apa yang terjadi, dan konsultasi dan eksekusi. Konsultasi dan eksekusi ini lebih ke bagaimana teman-teman mengadvokasikan apa yang teman-teman dapat, kemudian teman-teman jadikan itu sebagai tulisan, karya tulis atau penelitian gitu dan seterusnya. Oke, mungkin next. Nah, untuk mengeksekusi penulisan gitu, kita harus tahu bentuk apa sih yang mau kita pakai, esai kah, atau karya tulis ilmiah kah, atau artikel ilmiah dalam jurnal kayak gitu. Oke, next. Kita mungkin aku bakal ngasih gambaran secara singkat. Nanti teman-teman bisa banyak bertanya ya kalau misalnya ada pertanyaan hal yang kurang jelas gitu atau belum aku jelaskan. Oke. Aku mungkin lebih mendalam membahas tentang esai gitu. Apa itu esai? Gitu. Oke, next. Esai ini sebenarnya hampir 11-12 dengan artikel ilmiah. Tapi bedanya kalau esai itu dia lebih proporsi antara opini dan fakta itu half-half. Jadi separuh kurang lebih ya kayak separuh opini tapi juga didukung fakta. Tapi kalau artikel ilmiah yang biasanya berada pada jurnal dan seterusnya itu murni opini yang didukung oleh fakta gitu. Jadi memang penelitiannya ada atau mungkin review literaturnya ada kayak gitu. Jadi lebih menjamin kepastiannya. Jadi daya dukung datanya lebih kayak gitu. Nah, esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya gitu. Nah, terus mungkin ada yang tanya nih, Mbak, ini kan esai ya.
harus ada sudut pandang pribadi penulisnya. Tapi aku jurusan sastra Arab gitu. Boleh nggak sih aku ngasih pendapat tentang pertanian? Boleh nggak sih aku ngasih pendapat tentang teknologi dan seterusnya? Boleh, boleh banget. Justru teman-teman harus memanfaatkan keilmuan ya yang mungkin dimiliki di sastra Arab ya dalam memahami sastra apalagi untuk bisa memberikan opini atau gagasan terhadap suatu permasalahan atau problem kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, bentuk esai ada dua, yaitu esai formal dan esai informal gitu. Esai formal itu apa? Biasanya yang disebut dengan esai ilmiah ya. Tulisannya menggunakan kalimat esai ilmiah dan penggunaan diksi yang lebih formal. Misalnya esai ilmiah dan jurnal hasil penelitian. Jadi esai formal ini biasanya lebih menggunakan kata-kata baku dan memiliki kepentingan-kepentingan untuk akademik, kemudian untuk jurnal dan seterusnya kayak gitu ya, yang bersifat lebih baku. Kemudian untuk esai informal itu biasanya tulisan yang menggunakan kalimat esai tidak terlalu ilmiah, misalnya artikel di majalah, artikel di koran, website, ataupun mungkin teman-teman menulis di blog dan seterusnya. Itu merupakan esai informal, tapi itu juga termasuk esai gitu. Oke, next. Nah, kemudian kita perdalam lagi, esai ilmiah itu yang seperti apa sih gitu. Esai ilmiah itu merupakan bagian dari karya ilmiah yang disusun secara terstruktur, baik eksplisit maupun implisit kayak gitu. Eksplisit dalam artian mungkin dikasih judul, oke ada pendahuluan, pembahasan, penutup. Implisit berarti, eksplisit berarti tidak tertulis, kalau implisit berarti tertulis judul-judulnya, sub-sub bagiannya gitu. Nah, kenapa mungkin masih bertanya-tanya teman-teman masih bertanya-tanya apa bedanya KTI sama esai gitu. Secara garis umum kalau misal di tingkat mahasiswa kita itu mengenal KTI itu sebagai karya tulis ilmiah yang harus ada minimal literatur reviewnya, penelitiannya, kemudian mungkin ada tinjauan pustaka penelitian sebelumnya, metodenya, dan seterusnya. Sedangkan esai, seperti yang udah aku definisikan di awal, dia itu merupakan suatu kerangka prosa ya, jadi tulisan yang memang dia itu lebih bebas, gitu. Dan strukturnya pun lebih tidak baku, hanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Baik itu mungkin pendahulunya teman-teman tulis sebagai pendahuluan, gitu, poin pendahuluan, kemudian ada penjelasannya. Atau teman-teman nggak tulis, itu langsung masuk ke artikelnya setelah menulis judul. Itu juga masih termasuk karya ilmiah. Gitu. Oke, next. Oke, nah ini yang pengen aku garis bawahi ya. Saat tadi aku sempat kemarin aku sempat mencari informasi ya tentang bagaimana teman-teman di sastra Arab itu menulis gitu. Jadi ada yang menulis tentang ada yang menulis esai ilmiah, ada juga yang menulis dalam bentuk artikel ilmiah gitu. Jadi aku pengen kasih gambaran ke teman-teman kalau esai tadi lebih tidak baku ya berisi pendapat-pendapat teman-teman gitu. Kalau artikel ilmiah ini justru dia lebih spesifik dan didukung data. Dan I recommended to ya, aku merekomendasikan teman-teman sastra Arab mencoba untuk belajar menulis artikel ilmiah. Kenapa? Karena aku melihat latar belakang dan mata kuliah yang teman-teman pelajari harusnya lebih bisa menekankan pada hal sastra. Jadi kalau misal artikel ilmiah itu dia kan lebih rapih ya, lebih rapih daripada esai ilmiah. Dan itu fakta dan datanya itu banyak kayak gitu. Jadi teman-teman menulisnya itu justru akan lebih bagus kayak gitu. Terus apa sih perbedaannya esai ilmiah dan artikel ilmiah? Oke, ini aku ambil salah satu contoh. Ini contohnya sebenarnya artikel ilmiah, jadi artikel pada jurnal ya, tentang pembahasannya itu tentang dinamika geopolitik Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Agak berat sih judulnya, agak berat. Tapi sebenarnya teman-teman bisa ini melakukan penulisan ya artikel ilmiah serupa dengan literatur review. Jadi teman-teman lihat review atau cari sumber-sumber yang relevan untuk bisa ditulis gitu. Ini tulisannya Pak Broto Wardoyo dari salah satu pengajar di
Departemen Ilmu Hubungan Internasional UI gitu. Oke, bisa di next. Nah, untuk artikel ilmiah itu sendiri apa sih Mbak strukturnya? Apakah sama dengan esai esai ilmiah? Apakah sama dengan artikel ilmiah? I refer to ini sama gitu. Strukturnya sama, hanya terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dan untuk di artikel ilmiah ini dia juga ditambahkan daftar pustaka juga. Ya, itu di esai pun juga sih sebenarnya. Di esai pun juga ditambahkan daftar pustaka. Jadi strukturnya memang sama gitu. Cuman lebih mendalam gitu kalau artikel ilmiah itu. Kayak gitu. Jadi ini contohnya beliau itu membahas tentang bagaimana geopolitik Timur Tengah ya. Ini kan sangat banyak ya sudut pandangnya, terus mungkin kejadiannya mungkin dari rentang tahun tertentu pun banyak gitu. Ini mungkin teman-teman bisa memulai menulis dengan model-model tulisan esai kayak gini karena lebih gampang sih daripada karya tulis ilmiah. Soalnya kalau karya tulis ilmiah itu teman-teman harus ada tinjauan pustaka, kemudian tinjauan pustaka itu penelitian sebelumnya ya biasanya isinya. Tinjauan pustaka terus ada metodenya kayak gitu-gitu. Nah, untuk mulailah dari yang mudah dan menyenangkan. Kenapa aku bilang menyenangkan? Mungkin teman-teman bisa belajar mulai menulis esai, menulis artikel, mungkin dipublish di tempat tertentu atau diikutkan event lomba gitu ya. Paling gampang kan kalau menang kan lumayan ya. Tulisannya bisa dipublish atau teman-teman dapat hadiah gitu. Itu hal yang sangat menyenangkan gitu. Dan apalagi kalau misalnya tulisan teman-teman itu bermanfaat gitu. Oke, mungkin teman-teman upload tuh di blog dan seterusnya. Akhirnya bisa jadi sumber bacaan orang lain. Akhirnya bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah, ini bapaknya itu menulis tentang latar belakangnya itu ditulis pendahuluannya itu ditulis dari hal yang paling umum ke hal yang paling khusus. Jadi bapaknya mulai dengan kalimat Timur Tengah dikenal sebagai kawasan yang memiliki tingkat instabilitas tinggi dan seterusnya. Merupakan kawasan memiliki indeks perdamaian yang paling buruk dan seterusnya. Tahun sebelumnya indeks perdamaian di kawasan ini juga berada di posisi paling akhir dan seterusnya. Nah, ini secara umum. Kemudian bapaknya mungkin akan bahas secara khusus, semakin khusus, dan seterusnya. Mungkin nanti kalau teman-teman pengen baca ini lanjutannya kayak gimana, nanti aku kirim di kolom chat ya ininya, jurnalnya, artikelnya. Terus selanjutnya sudah tahu nih pendahuluannya gitu, secara garis besar dari kegiatan penulisannya. Bapaknya kemudian melakukan pembahasan. Pembahasan itu lebih terstruktur, lebih menjurus pada apa yang teman-teman mau sampaikan gitu. Tadi karena judulnya geopolitik, bapaknya menulis pembahasan itu menggunakan poin-poin. Ya, nanti aku share sekarang aja, Pak ya. Bapaknya itu menulis menyampaikannya dalam bentuk poin-poin. Jadi pembahasannya mulai dari geopolitik Timur Tengah, kemudian semakin spesifik kayak gitu. Dengan kajian yang bapaknya setauku ya, ini tuh literatur review. Jadi menggabungkan dari berbagai informasi-informasi kemudian dijadikan suatu tulisan kayak gitu. Oke, mungkin aku kirim kalau misalnya teman-teman pengen menyimak tulisannya di kolom chat bentar. Oke, kemudian selanjutnya di bagian terakhir, bagian penutup ini merupakan kesimpulan gitu ya. Jadi jangan sampai mengulang suatu pendapat di dalam penutup atau bahkan menambahkan suatu pendapat ya. Kalau misalnya saran, oke boleh, masih masuk. Tapi kalau misalnya membuat satu ide tambahan baru, itu justru membuat tulisan kalian tuh membingungkan gitu. Kayak gitu. Jadi penutup ini merupakan kesimpulan dari pembahasan gitu. Nah, selanjutnya penutup ini lebih ke apa yang teman-teman usahakan apa yang teman-teman highlight dari pembahasan yang sudah ada kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini ada ketentuan kepenulisannya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman itu susah dalam menulis daftar pustaka, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Oke, mungkin teman-teman bikin daftar pustaka pakai aplikasi di Microsoft Word, itu juga bisa ditambahkan di tab bagian references, bibliografi itu bisa dipakai
gunakan otomatis kayak gitu. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan Mendeley, kemudian pakai Zotero. Ya, teman-teman bisa browsing ya ini aplikasi apa. Jadi ini memang aplikasi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis gitu. Jadi tidak perlu menghafalkan kayak waktu SMP ya. Dulu tuh kayaknya SMP itu pas ujian disuruh ujian nasional bahasa Indonesia ya. Kayaknya itu ada itu susunan daftar pustaka gitu. Aku mesti salah. Padahal kalau misal lagi kuliah itu kita nulisnya itu kan harus udah bisa otomatis ya gitu. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian harus mulai dari mana gitu. Nulisnya harus dari mana gitu. Oke, next. Tadi udah kita tahu contohnya, kemudian kita praktek langsung. Ya. Kita harus mulai dari mana? Yang pertama adalah lakukan amati, tiru, modifikasi. Nah, amati, tiru, modifikasi ini maksudnya gimana, Mbak? Bukannya kita nanti plagiarisme kalau misalnya kita itu meniru gitu. Bukan. Jadi amati, tiru, modifikasi itu lebih ke kita amati ide atau tulisan yang ada sebelumnya itu seperti apa. Apakah di penutupnya atau di kesimpulannya itu ada saran gitu. Soalnya biasanya saran itu belum dilakukan penelitian. Jadi kita bebas sebenarnya bisa mengambil saran yang ada di penelitian sebelumnya untuk kita jadikan penelitian kita. Kemudian tiru. Tiru itu apa maksudnya, Mbak gitu. Oke, tiru ini mungkin bisa lebih ke oh ini ada esai gitu. Esainya punyanya Mbak Sabrina misalkan. Wah, ini ada esainya Mbak Sabrina habis juara nih, misal habis dipublish masuk jurnal nih dan seterusnya. Oh, kita lihat gitu loh. Ini Mbak Sabrina nulisnya kayak gimana sih? Strukturnya kayak gimana? Ceritanya itu mulai dari mana? Oh, ternyata ceritanya itu dari hal yang paling umum, terus hal yang paling khusus. Oh, ternyata cara menyambungkan satu kalimat dengan kalimat lain itu harus ada keyword. Jadi misalnya yang pertama itu bilang kayak penelitian harus dilakukan dengan menggunakan papan tulis dan spidol. Tuh. Terus kalimat berikutnya berarti harus nyambung dong. Papan tulis dan spidol ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan seterusnya. Jadi teman-teman belajar untuk meniru ya, meniru style ya, meniru style tulisan. Kalau misalnya teman-teman belum bisa menemukan style teman-teman sendiri gitu. Jadi it's worth to try sejak dini gitu dengan cara ATM ini, amati, tiru, kemudian kita modifikasi gitu. Setelah kita terbiasa untuk melakukan penulisan, oke kita modifikasi gimana idenya dan seterusnya. Kemudian kita buat desain penelitiannya gitu. Kemudian teman-teman juga mungkin memungkinkan untuk melakukan literatur review karena menurutku kayaknya topik-topik tentang sastra itu banyak yang perlu dilakukan literatur review, termasuk di manuskrip lama ataupun penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian diskusikan dengan expert, diskusikan dengan teman-teman yang mungkin lebih ahli gitu. Misal temannya ada yang lebih paham tentang Nazm nih, memahami tulisan ini di kitab ini kayak gitu dan seterusnya gitu ya. Oke, berarti coba kita diskusi. Oke, mungkin topik ini udah diteliti nih sama Pak siapa gitu ya, dosennya gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa tanya gitu, terus berpendapat dan seterusnya. Kemudian teman-teman catat ya, catat berbagai crazy inspiration dimanapun gitu. Kenapa kok aku bilang catat berbagai crazy inspiration dimanapun? Karena aku pun mengalami sendiri teman-teman. Jadi aku sarankan ya teman-teman habis ini tuh punya satu note, entah itu di apps, saranku di ini sih sebenarnya hard file, maksudnya hard file gitu ya. Entah itu note kecil dan seterusnya, teman-teman catat tuh, catat pengalaman atau ide yang mungkin kalau dipikir diwujudkan sekarang tuh nggak memungkinkan gitu, tapi itu bisa dibahas dan seterusnya gitu. Terus waktu teman-teman keluar, misalnya ketemu masalah, ketemu problem, oke mungkin teman-teman langsung tulis tuh, oh problemnya apa gitu, oh mungkin solusinya kayak gini dan seterusnya. Mungkin teman-teman nggak akan merasakan manfaatnya secara langsung, tapi teman-teman dalam waktu jangka waktu tertentu saat baca lagi, oh ternyata kemarin dulu itu punya kepikiran kayak gini ya, oh kemarin pas Mbak Fatata menyampaikan pas waktu pelatihan esai itu ada ide nulis kayak gini deh.
oh ternyata ini bisa ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman catat gitu loh. Catatan itu membuat teman-teman ingat gitu bahwa oh aku kemarin punya gambar kayak gini loh, belum aku realisasi dan seterusnya. Terus coba dan mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman mulai belajar untuk menulis gitu ya. Menulis kalau ini aku punya kakak tingkat ya. Dia itu di sastra Arab. Kemudian kebetulan masih saudaraku juga. Mbakku itu dia itu pernah menulis gitu ya. Jadi ada manuskrip bukan manuskrip. Itu film apa ya? Film. Kemudian film itu dipelajari dari penggunaan bahasa Arabnya gitu ya. Apanya gitu aku lupa. Dan itu akhirnya dijadikan suatu tulisan gitu. Nah, ternyata tulisan itu belum banyak ditulis dan akhirnya justru diliput dan seterusnya menjadi sebuah berita dan seterusnya kayak gitu. Jadi memang hal-hal di luar dugaan ya, nonton filmnya pakai bahasa Arab, terus ternyata filmnya itu yang diteliti kayak gitu. Oh, ternyata latar belakang sosial pembentukan film itu tuh ternyata seperti ini. Oh, latar belakang kenapa bapaknya menggunakan kalimat dan kata-kata ini ya. Itu karena ini dan seterusnya. Jadi teman-teman mulai apa ya, buat ide-ide yang crazy inspiration gitu, yang ide-ide yang mungkin nggak biasa kita bahas, nggak biasa kita dapat di kuliah. Teman-teman coba cari referensinya kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, tahap menulisnya gimana gitu? Tahap menulisnya seperti apa? Yang pertama adalah menentukan topik bahasan. Kemudian yang kedua adalah membuat garis besar gagasan atau outline gitu. Garis besar gagasannya itu kayak gimana sih, Mbak? Misalkan tadi teman-teman amati meniru ide dari Pak Broto yang tadi ya, topiknya tentang geopolitik Timur Tengah kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman topiknya ya mungkin teman-teman bisa sambil nyatet ya ini ya. Soalnya nggak semua yang aku sampaikan aku tulis di PPT. Topiknya misalkan teman-teman ambil yang tadi, geopolitik Timur Tengah. Oke, mungkin geopolitik Timur Tengah itu kan banyak ya. Mulai dari perdagangan minyaknya, mungkin teman-teman bisa meng-headline perdagangan rempah-rempahnya. Kemudian mungkin kisah di zaman tahun berapa sampai tahun berapa yang kayak disampaikan sama Habib tadi, itu sebenarnya yang berdagang itu benar-benar orang Jazirah Arab yang punya tanamannya, atau sebenarnya itu dari mana? Dari India kah? Dan seterusnya kayak gitu. Teman-teman bikin topiknya yang umum dulu, kemudian teman-teman gali lagi, oke, aku dapat topik yang lebih spesifik. Nah, setelah teman-teman dapat topik secara spesifik, misal nih, aku milih topiknya itu tentang perdagangan rempah-rempah, kayak gitu ya. Dengan rempah-rempah itu kan terkenal ya, kalau misal di Arab itu banyak rempah-rempah yang jadi wangi-wangian, bukhur, dan seterusnya itu. Nah, mungkin teman-teman mulai cari tuh manuskrip atau cerita atau mungkin sejarah dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan rempah-rempah itu tadi gitu. Apakah saudagar-saudagar di Arab pada tahun sekian sebelum Masehi itu mereka berdagangnya ngambil dari mana sih gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa tuliskan itu sebagai garis besar gagasan atau outline gitu. Garis besarnya seperti apa? Mungkin bikin 5 poin misalkan. Poin pertama, perdagangan rempah-rempah sebelum Masehi, berapa tahun sebelum Masehi gitu. Kemudian mungkin garis besar yang kedua, asal rempah-rempah gitu. Jadi teman-teman mungkin di situ akan menceritakan sebenarnya rempah-rempahnya itu dari mana. Toh juga kalau di Arab kayaknya geografisnya itu kan kurang ya untuk menanam tanaman-tanaman. Oh, berarti itu terjadi negosiasi. Oh, itu ternyata terjadi suatu proses negosiasi dan penjual apa ya namanya, jual beli kayak gitu, dari mana dan seterusnya. Oh, mungkin poin ketiga teman-teman mungkin bisa membahas gitu, oke, politiknya pada tahun berapa sebelum Masehi itu kondisinya kayak gimana, apakah yang sedang menjadi apa namanya kesultanannya kesultanan siapa kayak gitu dan seterusnya.
Yang menjabat menjadi seorang pemimpinnya siapa, dan seterusnya. Oke, mungkin itu udah 3 poin ya, 3 poin. Kemudian mungkin yang keempat, teman-teman mungkin bisa menulis kayak gitu. Refleksinya ke keadaan di zaman sekarang tuh seperti apa? Geopolitisnya yang dari masa lalu itu kalau misalnya dibawa ke zaman sekarang itu harusnya kayak gimana? Jazirah Arab yang mungkin mayoritas Muslim dan mungkin sekarang Indonesia adalah salah satu negara mayoritas Muslim, harusnya dia itu bisa kayak gimana? Kayak gitu. Itu contoh garis besar gagasan outline-nya. Jadi bikin poinnya itu nggak usah banyak-banyak, tapi jelas gitu. Berapa? Misal tadi 5 ya berarti ya. 5 apa 4 sih tadi? 4 ya kayaknya. 4. Kemudian setelah teman-teman tahu garis besar gagasannya atau outline-nya, kemudian teman-teman tuliskan gagasan pada awal setiap paragraf. Tadi udah aku sampaikan kan ya, untuk tiap poinnya tadi apa gitu. Misal poin yang sejarah tadi itu kayak gimana? Bikin kalimat utamanya dulu. Kalau misalnya teman-teman dulu belajar di SMP SMA itu ya, kalimat induktif, kalimat deduktif kayak gitu ya. Itu teman-teman mungkin bisa membuat gagasan awalnya dulu. Jadi tadi dari outline yang mungkin hanya satu kata atau dua kata. Oke, teman-teman mulai tulis gagasan pada awal tiap paragrafnya. Nah, setelah teman-teman tulis tuh gagasan awalnya, teman-teman kembangkan gagasan dari topik, dari outline, dan dari gagasan awal yang sudah ada. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama, teman-teman kalau misalnya ambil dari referensi baru, teman-teman harus melakukan parafrase, mengganti kalimat kah, mengganti kata, dan seterusnya. Dan mungkin teman-teman mengembangkan gagasannya dengan data, dengan fakta, dan kondisi yang mungkin ada di zaman tersebut melalui sumber literatur yang ada. Kemudian yang terakhir adalah cek dan recheck serta editing akhir. Cek dan recheck ini berfungsi sebagai conclusion ya sebenarnya untuk teman-teman connect to others. Jadi sebenarnya garis besar atau tulisan yang aku buat itu udah connect nggak sih satu bahasan dengan bahasan yang lain gitu. Nah, di awal tadi kenapa aku suppose teman-teman buat bikin outline-nya atau bikin garis besarnya, karena saat menulis itu kita biasanya akan stuck dalam artian gimana? Oh, aku udah nulis nih sampai pas awal-awal mungkin hari pertama oke, aku semangat nulis gitu tanpa bikin garis besarnya, sampai tengah-tengah kayak bosen, udahlah besok lagi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bikin outline-nya, besoknya lupa kemarin aku tuh mau nulis apa ya, kemarin tuh lanjutannya yang oke banget tuh lanjutannya kayak gimana gitu. Makanya teman-teman harus bikin outline-nya gitu. Garis besar gagasannya itu bakal seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat pause dan stuck dalam membuat ide atau tulisannya, itu teman-teman lanjutkan kayak gitu. Terus kalau misal teman-teman nggak kayak out of idea gitu, karena udah kebanyakan ide gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk membuat esai itu aku ada quick tips. Jadi ada tips untuk membuat esai yang mungkin deadline-nya cepat gitu ya, 14 hari deadline kayak gitu. Nah, untuk yang pertama yaitu bentar ya teman-teman, ada telepon penting. Oke, next. Nah, untuk ini bagaimana sih kita membuat esai dengan cepat ya dalam 14 hari? Ini termasuk cepat sih. Misal kalau teman-teman lebih singkat lagi, teman-teman bisa mengurangi waktu-waktunya gitu ya. Kan udah aku kasih waktu-waktunya. Di 3 hari pertama pikirkan masalah dan cara mengatasinya. Kemudian 3 hari berikutnya diskusikan ide dan pemikiran kalian. Jadi 3 hari itu mikir aja tuh masalahnya apa gitu. Misalnya tadi yang bahas tentang rempah-rempah, tulis saja permasalahannya. Misal rempah-rempah ini kok mahal, rempah-rempah ini kok ternyata itu enggak dari Indonesia. Oh, ternyata rempah-rempah ini tuh udah ada di Jazirah Arab sejak kapan, dan seterusnya. Kemudian 3 hari berikutnya diskusikan ide dan pemikiran kalian. Itu kan sebagai cross check ya, apakah yang kita pikirkan itu benar, dan yang kedua adalah apakah yang kita pikirkan itu masuk akal.
kadang ada orang yang sulit untuk membedakan itu pemikiran dia saja ataupun itu memang gagasan dan fakta kayak gitu. Jadi teman-teman harus diskusi. Jadi biar tulisannya itu tetap masuk gitu kalau dibaca oleh banyak orang. Dan berikutnya 2 hari berikutnya tulis outline gagasan. Jadi yang tadi aku sebutkan ya, mungkin ada 4 poin dan seterusnya tulis outline-nya. Gitu. Terus 3 hari berikutnya kembangkan gagasan menjadi sebuah tulisan esai gitu. Nah, menjadi gagasan bentar. Wait. Nah, untuk 3 hari berikutnya ini kembangkan gagasan menjadi sebuah tulisan esai kayak gitu. Nah, untuk mengembangkan gagasan menjadi sebuah tulisan esai itu kayak gimana? Yang tadi udah aku sebutkan gitu. Kemudian 3 hari terakhir lakukan editing dan tinjauan akhir gitu. Jadi teman-teman mulai edit tuh. Mungkin kalau misalnya masih ada waktu lebih ya, mungkin teman-teman bisa minta review, entah itu review ke dosen ataupun ke orang-orang yang mungkin lebih ahli. Kemudian atau review ke teman-teman kalian yang sebaya juga boleh gitu. Kenapa? Kadang teman-teman kita pun bakal bisa loh bedain ini tulisannya enak dibaca nggak sih sama tulisan yang mungkin sulit dibaca kayak gitu. Dan selesai finish. Jadi ada 14 hari ya kayak gitu. Oke. Next. Dah. Sebenarnya apa sih keuntungannya dari menulis gitu ya? Kalau misal dari sudut pandangku sendiri, menulis itu banyak manfaatnya. Yang pertama, mungkin ya sebagai pembelajaran juga mungkin ya bagi teman-teman. Dulu aku itu pengen menulis karena pengen ikut lomba, sesederhana itu. Karena kalau misal ikut lomba itu bisa jalan-jalan, dibayarin, dapat uang saku. Kalau menang bisa ngajukan reward ya sekarang kalau di kampus apalagi. Nah, dari situ ternyata lebih banyak dari itu gitu yang aku dapatkan dan bukan itu lagi yang jadi tujuanku gitu. Aku bisa punya relasi yang banyak tuh. Terus aku bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin kita nggak tahu loh suatu saat nanti rezeki kita itu datang dari mana. Mungkin di suatu saat nanti kita susah dan seterusnya, mungkin kita akan dibantu oleh teman-teman kita dan seterusnya gitu. Jadi ini ada beberapa kegiatanku di Jakarta dan bertemu teman-teman yang lain-lainnya kayak gitu. Bisa di next. Dan sebenarnya aku punya salah satu prinsip sih, kalau misalnya belajar itu beribadah, maka berprestasi itu salah satu cara untuk berdakwah. Karena saat kita berprestasi kan tentu mungkin kita dapat kepercayaan dari dosen, kita dapat kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Akhirnya saat kita melakukan suatu hal-hal yang baik, insya Allah itu akan menginspirasi orang lain gitu loh, bisa menginspirasi orang lain. Memang sih menjadi seorang yang menginspirasi itu suatu pisau tajam dua nama istilah gimana sih lupa aku gitu. Pokoknya mungkin kita akan menjadi seorang yang membahayakan orang lain karena kita sangat dekat dengan pemimpin, dengan orang yang penting, tapi kita juga bisa memiliki peluang yang lebih besar gitu loh, untuk memberikan dakwah, memberikan suatu kebermanfaatan untuk orang yang lebih banyak dan lebih luas kayak gitu. Oke, next. Next. Aku tadi terputus sampai mana ya? Sorry. Ya, sampai ini, Mbak. Oke. Dan terakhir dari aku, the mind is just like a muscle. The more you
it, the stronger it gets, and the more kita berlatih, lebih kuat ya, akan lebih kuat, semakin kuat gitu ya otot itu, dan akan lebih luas gitu loh manfaatnya kayak gitu. Oke, next. Bisa di next. Udah ya? Di slide terakhir harusnya. Udah ya? Oke, aku tutup aja ya. Berarti slide terakhir mungkin don't hesitate to contact me kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan. Kemudian mungkin bisa connect di Instagramku di @fatataiza, FATATA, dan teman-teman bisa mungkin kalau misal mau nanya atau minta review dan seterusnya bisa hubungi di emailku, atau nanti kalau misal teman-teman butuh banget bisa minta nomor WA-nya ke panitia, nggak apa-apa, it's okay. Oke, sekian dari aku. Semoga teman-teman mendapatkan atau belajar hal baru ya hari ini. I hope you learn something new today. Life to think to write, and write to speak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sangat luar biasa ya. Makasih Mbak Fatata atas penyampaiannya. Oke, sama-sama. Tadi itu yang aku dapet banget, yang harus digarisbawahi teman-teman juga, bahwa kita tuh harus lebih peka, lebih sensitif lagi terhadap sekitar. Ternyata masih banyak, sebenarnya masih banyak banget masalah yang harus kita kita teliti gitu lah. Kemudian juga catat berbagai pemikiran-pemikiran unik kita itu biar bisa untuk jadi bahan gitu. Nah, teman-teman nih pasti banyak pasti masih banyak yang bingung nih atau kepo-kepo lagi tentang kepenulisan tadi, materi tadi. Bisa banget tanya, raise hand, atau langsung on mic, atau bisa juga chat di kolom chat gitu. Ayo guys. Mungkin dari aku ya, Mbak. Jadi aku tertarik sama yang literatur review. Maksudnya mungkin bisa dijelaskan lebih lagi gitu. Dan juga waktu itu aku pernah baca artikel itu tuh ada satu pendahuluan itu tuh semuanya isinya kutipan gitu, Mbak. Nah, itu gimana ya? Jadi dari kata awal sampai titik itu tuh benar-benar kutipan semua. Itu gimana, Mbak? Itu aja sih. Oke, makasih pertanyaan Sabrina. Aku izin ngangkat telepon bentar ya, soalnya urgent banget. Wait, bentar Silakan, aja. Mbak, silakan. Oke, wait.
Oke, dah. Oke, makasih pertanyaannya Sabrina. Tadi tentang yang pertama itu tertarik tentang literatur review ya, betul? Nah, literatur review itu kayak gimana sih? Sebenarnya sifatnya itu kayak gimana? Apakah kita itu bisa menulis dari literatur yang udah ada gitu, terus jadi sumber tulisan kita atau mungkin kita kopas gitu. Nah, sebenarnya literatur review itu lebih ke teman-teman harus punya topik dulu nih tadi yang aku sampaikan ya. Jadi teman-teman udah punya topik dulu apa yang mau dibahas gitu ya. Setelah tahu teman-teman tahu apa yang mau dibahas, misalnya tadi tentang geopolitik, tadi geopolitik di Timur Tengah, teman-teman cari referensi yang sudah ada. Misalnya teman-teman akhirnya nemu jurnalnya Pak Broto tadi gitu ya. Terus apa yang kita bisa lakukan kayak gitu dengan literatur review? Teman-teman itu bisa mengambil data dan fakta yang memang ada di jurnal sebelumnya atau penelitian sebelumnya itu menjadi salah satu gagasan yang teman-teman angkat di tulisannya. Tapi ada satu notes ya, satu catatan. Kalau teman-teman ngambil untuk melakukan literatur review, teman-teman pastikan jangan hanya menggunakan satu sumber. Soalnya saat teman-teman hanya menggunakan satu sumber, akhirnya teman-teman nggak punya pandangan-pandangan atau mungkin gagasan-gagasan atau fakta-fakta yang banyak dan lengkap gitu. Jadi kalau literatur review itu biasanya kalau ada syaratnya gitu, minimal 20 jurnal, minimal 20 sumber atau 10 sumber, pokoknya jangan satu. Kalau satu nanti teman-teman pasti akan kayak gini. Aku mau nulis nih, ada satu jurnalnya Pak Broto tadi yang bagus gitu ya. Oke, bahas pertama definisi gitu, misalkan cerita tentang Timur Tengah. Bapaknya tadi kan cerita tentang Timur Tengah itu mulai dari tingkat perdamaiannya atau apa ya namanya, kejahatan dan seterusnya di sana tuh yang tinggi kayak gitu. Oh, mungkin teman-teman cari nih jurnal yang lain gitu, referensi atau data yang lain yang misal ngomong tentang Timur Tengah itu mungkin teman-teman bahas dulu bukan dari politiknya, tapi bahas dari geografisnya dulu. Oh, Timur Tengah itu dia punya kondisi geografis yang seperti apa kayak gitu. Oh, kondisi ini dijelaskan tuh di pendahuluan pertama, Timur Tengah merupakan suatu negara yang memiliki geografis bla 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 dan seterusnya gitu. Itu fungsinya teman-teman punya banyak sumber gitu. Itu dinamakan literatur review saat teman-teman menggabungkan connect one each other satu dengan yang lain, satu dengan lain dari sumber itu. Itu yang namanya literatur review. Terus pertanyaan yang kedua tadi tentang ini ya, tentang kutipan yang ada di pendahuluan. Nah, kutipan di pendahuluan itu teman-teman juga bisa lampirkan sih, itu boleh karena yang namanya esai itu memang lebih bebas ya strukturnya daripada KTI. Kalau di KTI, karya tulis ilmiah atau mungkin yang ada metodenya dan seterusnya kayak skripsi dan seterusnya, jangan dikasih kutipan kalau bisa. Tapi kalau di esai is okay karena dia itu lebih lebih apa ya namanya? Karena opini gitu ya. Jadi bisa mendukung opininya. Tapi ya kalau bisa gagasannya itu yang sesuai dengan ide atau gagasan yang teman-teman mau angkat. Jadi misalnya teman-teman balik lagi yang topik Timur Tengah ya, geopolitik. Mungkin teman-teman bisa ambil kutipan dari siapa gitu yang mungkin membahas atau kutipannya atau quotes-nya itu berkaitan dengan Timur Tengah atau penyebaran rempah-rempah dan seterusnya kayak gitu. Jadi yang masih terkait itu ditaruh di sebelum pendahuluan. Dan biasanya kalau misal ada kutipan di sebelum pendahuluan, itu struktur esainya itu biasanya cenderung eksplisit. Eksplisit dalam artian nggak ditulis tuh habis kutipan, bawahnya ditulis pendahuluan gitu nggak biasanya. Biasanya langsung. Jadi setelah kutipan nanti langsung masuk kalimat pertama, langsung masuk ke paragraf pertama dan seterusnya gitu. Jadi tulisannya bakal lebih enak dibaca. Itu Sabrina. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Sok-sok silahkan. Saya Kak, izin bertanya. Enggak, mungkin lebih ke tips aja ya Kak. Gitu.
kan biasanya kalau berkaca dari pengalaman saya pribadi ya Kak, kalau nulis tuh kadang di tengah jalan tuh males gitu, tiba-tiba kayak hilang inspirasi, terus ide-idenya yang udah ditulis-tulis tuh kayak tiba-tiba hilang gitu, terus moodnya juga hilang gitu. Nah, gimana sih Mbak caranya supaya kita tuh bisa semangat lagi, terus bisa kumpul-kumpul ide-ide yang pernah ada gitu. Asik. Sama-sama, makasih pertanyaannya, Nikmah. Sebenarnya itu permasalahan seluruh umat manusia ya, manusiawi maksudnya. Manusiawi untuk ngerasa bosen dan capek, akhirnya bingung habis ini mau nulis apa kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama saranku adalah punya teman diskusi. Entah itu mungkin teman diskusinya mungkin temanmu sekos, teman seasrama, teman sebaya, atau mungkin kakak tingkat, atau mungkin dosen kayak gitu ya. Kalau dosennya nggak strict gitu, biasanya kan kita kalau sama dosen kan sungkan. Tapi kalau aku nggak sih, biasanya kalau dosen tuh malah suka kasih masukannya banyak. Jadi aku lebih sering memanfaatkan, bukan manfaatkan sih, lebih bertanyanya banyak kayak gitu. Nah, setelah punya teman gitu, mungkin Nikmah bisa ganti ini apa namanya style. Mungkin biasanya nulisnya sendiri kayak gitu ya. Oke, mungkin eh, akhirnya ikut lomba atau nulis artikel bareng sama temennya gitu. Akhirnya kan kalau sama temennya kan bisa bagi tugas dan bisa saling reminder. Kalau bisa bagi tugas sama saling reminder kan walaupun ya mungkin ada teman-teman yang malah menggantungkan ke kita, tapi kan setidaknya ada yang saling mengejar gitu ya. Kalau misalnya tim itu ada yang saling ingetin, oh ini udah mau deadline nih, udah tinggal 3 hari, udah tinggal 2 hari, udah tinggal 1 jam belum disubmit dan seterusnya. Itu kan teman-teman jadi punya energi baru kayak gitu. Terus yang ketiga adalah kembali lagi tadi kita harus bikin outline sejak awal sih, garis besar sejak awal. Jadi kalau misalnya udah punya garis besar sejak awal, terus tapi pas tengah-tengah tetap mentok, kita stop dulu nulisnya, di stop dulu, terus mungkin baca referensi yang baru atau yang lebih banyak gitu ya tentang topik yang udah kita tentukan di awal gitu. Jadi kita bacanya pun nggak di luar topik atau malah nambah topik. Soalnya kalau langsung kayak nyari secara umum gitu ya, misal rempah-rempah di Timur Tengah gitu misalkan, tanpa nulis spesifik kayak gitu, nanti bakal kemana-mana gitu. Akhirnya kayak, wah nemu ide ini, akhirnya out of ya, kebanyakan ide, akhirnya nggak ketulis kayak gitu. Gitu. Itu sih dari aku, Mas. Sementara kalau misalnya ada feedback, sok. Udah cukup. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Silakan teman-teman. Dari aku lagi deh, Mbak. Oke. Mungkin bisa diceritain pengalaman yang ini, Mbak, yang juara 1 internasional esai itu persiapannya berapa lama, terus gimana bikinnya dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke. Oke. Makasih pertanyaannya Sabrina. Yang internasional esai itu ya. Nah, kebetulan international essay itu lumayan menantang sih menurutku. Menantangnya itu gini, sebenarnya kita itu kadang terlalu takut dengan diri sendiri. Ya kan, akhirnya maksudnya kayak sebenarnya musuh kita itu diri sendiri loh, diri sendiri gitu. Tim kita sendiri misalnya tim gitu. Bukan masalah eventnya dan seterusnya. Pas waktu itu kebetulan timku itu orang-orangnya isinya orang-orang organisasi, orang-orang sibuk, orang-orang yang sangat sibuk, yang sangat benar-benar sangat gitu. Timku itu kan kebetulan satu dari teknik mesin, kemudian yang satu itu dari pertanian gitu. Nah, terus itu kita emang gagas idenya itu permasalahannya itu kita ngambil di Magelang. Jadi memang
real problem, jadi permasalahan yang memang nyata kayak gitu. Nah, di Magelang itu di salah satu kecamatan namanya Kecamatan Candi Mulyo. Kecamatan Candi Mulyo itu dia tuh punya potensi durian kayak gitu. Katanya terkenal duriannya dari Candi Mulyo. Tapi pada faktanya itu aku lihat di beberapa sertifikasi. Jadi kalau durian itu kan memang ada sertifikasinya ya, setauku. Setauku ada sertifikasinya. Nah, di sana itu ternyata belum khas duriannya kayak gimana. Terus kalau belum khas kan berarti kalau misalnya mau menembus pangsa pasar yang lebih luas, itu kan mesti bakal menemui problem kayak gitu. Kemudian di sana juga masih manual gitu loh, masih manual buat ngecek duriannya ditali-tali, terus mengambilnya itu juga harus nunggu nggak diambil, bahkan nunggu jatuh dan seterusnya. Kan akhirnya bikinlah sensor buat cek kematangan sama titik lokasi durian gitu. Jadi emang itu alatnya dipasang-pasang gitu harusnya. Dipasang-pasang terus ada sensor gas metannya. Jadi durian itu kan kalau matang itu kan dia itu menimbulkan aroma ya. Makanya kan kalau orang jual durian tuh sok dibau-bau gitu kan. Itu kan tahu, sebenarnya bapaknya itu tahu ini tuh ada baunya yang udah sedap gitu. Oh, ini udah mateng kayak gitu. Nah, itu coba kita cari ya. Kemarin tuh belum terlalu ini sih, masih banyak yang harus dilakukan sebenarnya. Soalnya sensornya itu belum spesifik. Jadi sensornya itu harusnya sensor metan. Jadi sensor gas metan ya. Durian tuh kalau matang tuh menghasilkan gas metan, terus menghasilkan gas apalagi gitu. Nah, itu dideteksi pakai sensor. Nah, nanti sensornya itu dikumpulkan informasinya di suatu database. Nanti kalau misalnya udah terdeteksi ada bau-bau itu, oh nanti alarmnya tuh titiknya tuh nyala gitu karena pakai Bluetooth dan seterusnya tuh ke device si Pak petaninya kayak gitu. Nah, terus itu masih tahap sampai penelitian sama sensornya sih, belum sampai buat alatnya karena itu kan ide. Jadi ide gagasan gambaran tapi realistik gitu. Kayak gitu. Terus itu eventnya itu sebenarnya yang menyelenggarakan itu apa ya? IAS itu kepanjangannya apa sih? Aku lupa. International Association of apa? Pokoknya itu pertanian gitu ya. Pokoknya yang menyelenggarakan itu pertanian. Itu memang internasional. Terus pesertanya itu ya memang nggak sebanyak itu. Saya nggak tahu pesertanya itu berapa. Cuman pas waktu final presentasi yang terakhir itu memang ada yang dari Thailand sama dari mana itu? Lupa aku. Dan ada beberapa yang ikut tuh dari beda benua gitu loh. Karena memang itu organisasinya itu antar negara kayak gitu. Jadi eventnya memang event internasional gitu. Cuman lombanya lomba esai gitu. Dan jurinya pun, judgesnya pun itu kan ada dua, judges tulisan sama presentasi. Nah, yang tulisan itu yang dari Slovakia apa Slovenia, aku kurang tahu. Itu dan dari mana gitu. Nah, untuk yang presentasi itu setahu ada yang dosen UNS juga itu. Jadi emang kerjasama UNS sama International Affair-nya kayak gitu. Jadi dan pesertanya juga ada yang dari negara lain dari universitas lainnya di Indonesia kok, yang ada yang dari UI, ada yang dari UGM kayak gitu-gitu. Terus itu secara online sih. Jadi nggak ngerasakan vibes banget yang ngeri banget sih menurutku ya, karena online itu sangat berbeda kondisinya dengan offline. Itu kayak lebih santai sebenarnya. Tapi tetap panik kayak tiba-tiba sinyalnya hilang dan seterusnya kayak gitu. Terus ya udah kita hari H presentasi terus kayaknya itu langsung pengumuman di sorenya itu. Ya langsung presentasi terus sorenya pengumuman. Begitu deh akhirnya punya kita jadi first winner gitu. Usut punya usut, setelah aku lihat-lihat dari tulisan-tulisan yang lain kayak gitu, bedanya tulisan timku sama tim yang lain tuh kebetulan lebih ke pertama itu memang menyasar ke permasalahan yang real terjadi gitu loh. Jadi temanku yang Nugroho Hasan anak FP itu emang dia di daerahnya di Magelang itu ada permasalahan tersebut kayak gitu. Jadi
apa ya, realistis gitu loh, realistis menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Dan yang kedua solusinya kan IoT, yaitu Internet of Things ya. Itu kan sekarang banyak dikembangkan gitu, lagi banyak dikembangkan dan lagi banyak dicari seperti itu. Jadi mungkin juri lebih tertarik gitu, gitu. Terus yang ketiga apa lagi ya? Itu sih dari aku. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu pun kayak udah mau nggak submit loh, karena ceritanya jadi kita kan bagi tiga, kan karena orangnya tiga ya, aku bagian Internet of Things karena aku matematika basicnya, itu kan memang belajar pemrograman ya, meskipun aku nggak bisa programmingnya tapi kan aku tahu dasar-dasarnya karena aku bagian itu. Temanku yang teknik bagian rancang model alatnya, temanku yang pertanian bikin dari sisi pertaniannya kayak gitu kan, jadi emang collab. Nah, terus temanku ini yang dari, pokoknya salah satu dari temanku itu di hari H itu dia itu muncak naik gunung, tiba-tiba nggak ngomong ya, tiba-tiba nggak ngomong kalau dia itu mau naik gunung di hari H. Dan kita itu belum review, terus tulisannya dia itu masih diserahkan ke aku in Indonesia, padahal kita harus nulis di bahasa Inggris gitu. Emang sih, emang pembagiannya itu aku bagian bahasa Inggrisin, tapi itu hari H dan aku nggak bisa cross check ke dia. I mean, dia kan anak pertanian ya, aku anak matematika. Tulisannya kan tentang pertanian banget. Kalau aku bahasa Inggris kan langsung tanpa ada cross check kan bisa jadi miss gitu ya. Terus dia telepon, Fat, aku lagi di gunung, maaf gak bisa ikut review. Aku langsung kayak, ya ini disubmit enggak? Aku langsung kayak gitu kan, ini disubmit apa enggak gitu. Tetap disubmit lah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak udah mau kayak hopeless karena udah hari H. Itu tulisannya bahasa Inggris kan. Padahal submitnya itu esainya dalam bahasa Inggris gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya udah mepet banget itu, kayaknya hampir 1 jam tuh ya baru selesai, baru review submit enggak ini gitu kan, aku ya submit dua gitu, akhirnya disubmit aja gitu loh, daripada kita nggak submit kan peluang kita nol. Setidaknya kalau kita submit itu kan peluangnya lebih dari nol gitu loh ya, meskipun mungkin bakal kecewa kalau nggak lolos karena udah effortnya banyak dan seterusnya, tapi lebih kecewa kalau nggak disubmit ya kan gitu. Terus akhirnya ya udah disubmit aja. Terus selang berapa minggu ya, itu 2 minggu atau seminggu ya, itu ada pengumuman semifinal, terus akhirnya presentasi kayak gitu. Itu sih, itu cukup ada kendalanya gini, kadang itu juri kan minta prototipenya ya, tapi kan kita kondisi belum siap gitu loh, ada prototipenya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, nggak masalah, asalkan pas waktu itu kita bisa jelaskan gitu, kenapa kita belum ada prototipe, kenapa kita belum ada ini itu gitu. Ya karena sensornya mahal ya, sensornya satu itu 2 jutaan dan itu hanya 2 biji gitu dipasang di satu alat dan seterusnya kayak gitu. Jadi apa yang perlu kita pelajari ya, yang perlu diambil hikmahnya adalah jangan deadline ya kalau mau. Kalau bisa itu bisa lebih baik lagi loh kayak gitu kalau bisa nggak deadline. Terus yang kedua adalah hikmahnya adalah percaya pada proses gitu dari aku. Jadi kita nggak tahu loh disubmit itu, kalau disubmit peluang kita itu lebih dari nol, kalau nggak disubmit kita peluangnya nol. Kalau kita pengen juara ikut lomba ya nyoba nulis dulu aja gitu, nggak usah bagus-bagus. Ya kenapa aku bilang nggak harus bagus-bagus, karena biar kita belajar gitu loh. Akhirnya oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata punya aku yang bikin jelek ini ya, dan seterusnya gitu. Jangan nunggu tulisan bagus baru ikut lomba kayak gitu. Jadi lebih baik mencoba dari sekarang gitu. Jadi itulah teman-teman harus belajar dari sekarang menurutku. Soalnya ada hal yang aku sesali sekarang ya saat aku udah angkatan akhir gitu. Kenapa dulu aku nggak banyak, bukan sesali sih, tapi aku pengen teman-teman jadi pelajarannya teman-teman gitu. Mulai untuk teman-teman yang mungkin fokus di akademik ya, akademisi gitu. Mungkin dari sekarang nyoba untuk nulis dan coba untuk publish di artikel ilmiah lah, jurnal yang mungkin terserah, mungkin dari Sinta 4 yang paling gampang lolosnya Sinta 3 dan seterusnya kayak gitu. Soalnya saat teman-teman itu ada publikasi itu bakal lebih bermanfaat gitu. Tulisannya itu lebih akurat gitu. Daripada hanya ikut esai saja gitu. Jadi setelah esai ikutkan ke artikel ilmiah dan seterusnya gitu. Jadi
jadi milik hak teman-teman gitu tulisannya itu. Itu sih dari aku, Sabrina. Oh, oke. Mbak. Oh, Oke. ya, Mbak. Itu. Jadi apa ya kalau misal dibilang mungkin di antara itu kan mungkin ada yang juara 1, juara berapa gitu ya. Tapi nyobanya itu lebih banyak. 50-an kayaknya ada dan seterusnya. Lebih banyak gitu, lebih banyak gagalnya. Tapi kan kita itu kan apa ya? Janganlah terlalu mengungkit-ungkit kegagalan gitu, tapi ambil pelajarannya. Gitu. Siap. Jadi tadi itu keseluruhan memakan berapa waktu lama, Mbak? Berapa lama waktunya? Itu idenya dari 1 bulan kayaknya, 1 bulanan. Sekitar 1 bulan. Tapi nulisnya kayaknya tinggal 2 minggu deh itu deadline-nya. Gitu. Oke. Oke ya guys. Dan jadi motivasi bagi kita semua. Oke, karena udah waktunya sudah menunjukkan pukul 10.28, maka sesi diskusi tanya jawab saya tutup sekaligus juga menutup acara keseluruhan pada kesempatan kali ini. Dan untuk Mbak Fatata, kita berikan kenang-kenangan berupa sertifikat. Mungkin operator bisa di share screen sertifikatnya. Mungkin masih ada kendala ya, Mbak. Nanti kita berikan PC aja. Terima kasih sebanyak-banyak kepada Mbak Fatata sebagai pemateri kelas kepenulisan pagi ini. Semoga, oh ya, sorry. Ya, bisa bermanfaat dan bisa dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Tapi sebelum itu mungkin kita foto bareng dulu ya, Mbak. Mungkin share screen-nya bisa di open dulu. Teman-teman, ayo kita on cam, guys. Yang bisa on cam. Oke, ada yang mau on cam lagi nggak? Saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Makasih ya teman-teman. Ya, makasih Mbak Fatata.